Swastiastu, Om Manubadrah Krateyu Yantu Wiswanta. Semoga pikiran yang jernih datang dari segala penjuru. Selamat seluruh pemirsa, untuk hari ini saya akan berbicara terkait dengan krematorium. Pada hari ini, krematorium menjadi satu pro dan kontra. Ya, pertanyaan yang pertama terbersit dalam pikiran saya, ya, krematorium itu adalah sebuah solusi atau memarginalkan adat, tradisi adat di Bali. Itu satu kegundahan saya, mungkin kegundahan dan pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di seluruh pemirsa, terutama pemirsa masyarakat Bali yang selalu menjunjung tradisi adat dan budayanya. Ketika kita berbicara krematorium, artinya kita kembali dulu ya tentang Bali. Bali adalah sebuah pulau yang kecil tapi unik. Bali adalah sebuah tradisi adat yang selalu hidup, tradisi adat yang teradatkan sebagai geokultur kosmologi Bali yang selalu tidak bisa lepas dengan tradisi adat. Dengan demikian, kalau kita berbicara krematorium yang menjadi satu topik hari ini, yaitu tentang pertanyaan tadi. Apakah krematorium itu sebuah hadir di masyarakat Bali, di Hindu masyarakat Bali, menjadi sebuah solusi, atau hanya hadir untuk ngerecoki atau memarginalkan tradisi adat di Bali. Nah, sebelum itu kita akan berbicara terkait dengan apa sih sebenarnya tradisi adat di Bali. Kalau kita berbicara tentang tradisi adat, yang masing-masing adat yang ada 1493 desa adat di Bali selalu memiliki satu keunikan masing-masing. Tidak 100% sama, sehingga ada desa Kalupatre. Nah, desa Kalupatre itulah yang membedakan masyarakat adat di Bali, tetapi dalam satu nafas, satu marwah peradaban Bali lewat tradisi adat dan budayanya. Kita tidak bisa melepaskan bahwa tradisi adat dan budaya dan Hindu dalam tanda petik Dresta Bali tidak bisa dipisah, tidak bisa disekat-sekat atau dibicarakan satu-satu, tidak bisa. Itu merupakan satu kesatuan kelindan yang harus kita lakukan pembicaraan secara utuh. Karena apa? Karena adat, budaya, dan agama Hindu dalam tanda petik Hindu Dresta Bali merupakan satu kesatuan. Ibaratnya seperti telur. Kalau telur itu adalah ada kuning, ada kulit, ada putihnya. Kuningnya itulah inti sari ajaran Hindu yang dibalut oleh putih telur, dan kulitnya itu apa? Budaya dan adat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa krematorium itu dicurigai sebagai memarginalkan adat atau sebagai solusi? Karena ada yang mengatakan bahwa solusinya ketika ada masyarakat Bali kesepekan, tidak dikasih setre atau menguburkan, apalagi ngaben, di situ adalah sebuah solusi kalau kita berbicara satu sisi positif atau solusi dari krematorium itu. Tetapi kadangkala kalau krematorium itu adalah sebuah tradisi yang teradat karena menjadi satu fenomena yang dikatakan simple, fleksibel, tidak lagi harus kita berbicara apa yang disebut dengan banyak suku duku dan sebagainya. Disitulah diindikasi bahwa hadirnya krematorium itu menjadi satu ancaman bagi desa adat, terutama banyak suku duku. Itu kenapa? Kenapa? Karena kalau krematorium itu kita tidak tata, tidak koneksikan dengan adat, atau tidak ada hubungannya dengan tradisi adat, ya salah satunya nanti masyarakat ekonomi menengah ke atas dia akan berpikir fleksibel, singkat fleksibel, sehingga ada muncul istilah paket deweyang. Apa itu paket deweyang? Paket deweyang itu adalah ketika orang meninggal, dia jasad mentahnya itu disetor ke krematorium,
dia hanya bayar 30 juta atau 20 sampai 30 juta, dia menerima langsung deweyang. Sehingga disitulah dikatakan fleksibel. Sehingga tidak perlu lagi masyarakat yang berpikir seperti itu tidak lagi berpikir untuk bagaimana kita harus mencampurkan diri kita di dalam masyarakat suku duku. Tidak ada lagi megebagan, tidak lagi ada medlokan, tidak lagi ada gotong royong. Sehingga tata titining kehidupan kerama Bali itu akan menjadi tergeser, tergerus oleh hadirnya krematorium kalau kita tidak selektif. Pertanyaannya, saya tidak masalah setuju tidak setuju, pro dan kontra, tidak. Tetapi bagaimana hadirnya modernisasi tentang fleksibilitas keagamaan, terutama di bidang ngaben, orang yang katakanlah di masyarakat itu ada satu kasus, tergantung kasus kesepekan atau males di dalam masyarakat suku Dugu, itu terkadang akan menjadi satu pilihan. Jangankan seperti itu, masyarakat yang ekonominya menengah ke atas, dia konsen dengan bisnis dan sebagainya, dia akan memilih jalan itu. Nah, ketika jalan itu semua dipilih, saya yakin Bali akan menjadi rapuh. Itu. Sehingga saya tertarik untuk berbicara ini, sehingga kita saling menjaga, adat juga harus menjaga, dan masyarakat juga harus bagaimana mengajarkan adat Bali. Itu salah satunya. Selanjutnya, pemirsa, bahwa kalau kita berbicara tentang krematorium tadi, memang selalu menjadi pro kontra. Kadang-kadang satu sisi dia akan mengatakan bagus, luar biasa, karena krematorium itu adalah sebuah solusi. Tetapi kalau memang sebuah solusi yang dimaksud itu tidak mengenal batas, tidak mengenal satu bingkai tertentu, saya yakin inilah salah satu yang harus kita pikirkan matang-matang supaya Bali itu tidak menjadi rapuh, hilang. Itu untuk krematorium, pentingnya krematorium, atau hanya hadir untuk merecoki atau melemahkan adat di Bali, terutama Banjar suku Duku itu. Baik, umat Sudharma di seluruh tanah air, khususnya di tanah Bali. Kalau Bali itu adalah memiliki satu tanah Bali memiliki satu taksu yang luar biasa. Kenapa? Karena sejengkal tanah pun sudah diruat menjadi satu ritual yang memiliki getaran energi positif, termasuk jagat alitnya, yaitu Buana Agung, Buana Alit. Nah, sekarang kalau kita berbicara kembali ke masalah tadi, ke tema tadi, krematorium adalah sebuah solusi atau memarginalkan adat. Inilah yang kami ingin betul-betul bicarakan, supaya betul-betul terbuka pandangan kita terhadap bagaimana eksistensi tentang adat di Bali. Apalagi sekarang mulai ada satu tantangan, rongrongan terhadap masyarakat Bali, khususnya tradisi adat dan di Bali. Tidak bisa kita berbicara Hindu harus mendunia, itu jangan dulu berbicara itu. Saya yakin bahwa Hindu di Bali itu adalah memang eksklusif, tidak bisa disamakan dengan Hindu yang ada di India. Kenapa? Karena kalau di Bali adat itu pasti berbicara tentang agama. Itu salah satunya yang disebut dengan Sukertaning Tate Prahyangan, Sukertaning Tate Pawongan, Sukertaning Tate Prahyangan. Prahyangan, Pawongan, Palemahan, gitu loh maksud saya. Nah, kalau kita berbicara tentang krematorium, itu di situ ada ritualnya. Tidak bisa disamakan dengan kuburan yang, mohon maaf, yang notabene-nya non-Hindu. Tidak bisa disamakan, karena di Hindu di Bali ada satu ritual ketika menguburkan. Koneknya di situ di Prahyangan, namanya dalam Prajepati. Ketika berbicara tentang Prahyangan dalam Prajepati itu, di situ koneksitasnya. Makanya kalau kita ngomong dalam Prajepati, Pura Balai Agung, Puseh, itu koneknya dengan desa adat. Di situ muncul tate Prahyangan, Bage Prahyangan. Makanya
tidak dipungkiri, jangan disalahkan bahwa kalau adat di Bali berbicara tentang agama. Salah satunya itu, yaitu ada tradisi. Coba di Tenganan ada tradisi Tenganan, ada tradisi Gebuk Seraya. Nah, Gebuk Seraya itu sampai sekarang diyakini bahwa itu adalah pembawa berkah. Nah, apakah ada di desa adat yang lain? Tidak. Itulah desa Kalepatra gitu, desa Kalepatra atau Dreste. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa itu satu tradisi adat yang memang betul-betul dibalut, ya, diinisiasi sehingga menjadi satu keyakinan. Ya, satu keyakinan masyarakat Hindu. Sehingga jangan terombang-ambing, dimodernisasi keyakinan itu yang menjadi kegaduhan di masyarakat kita. Nah, itu krematorium menurut saya itu ada yang mengatakan bahwa satu sisi merupakan satu kehadiran krematorium di Bali itu adalah membantu masyarakat Bali sehingga tidak sibuk. Nah, kalau semua seperti itu, nilai gotong royongnya bagaimana? Menyamai bagaimana? Suku duka bagaimana? Itu kalau itu hilang, identitas Bali itu hilang. Makanya kita harus bisa bagaimana menginisiasi dan mengisi kebalian orang Bali. Ya, yang mulai berpikir tentang modernisasi. Oke, modernisasi saya terima, iftek kita terima, tetapi bagaimana membalikan Bali jadi kembali utuh, artinya mengisi ulang kebalian orang Bali. Itu yang terpenting. Nah, yang selanjutnya umat sedharma, kita jangan mengklaim diri kita bahwa kita terlalu kuno. Tidak selamanya bahwa yang kuno itu tidak bagus. Ya, yang kuno itu sepanjang kita tidak membingkai diri kita dalam pemikiran kita, orang mengatakan bahwa boleh saja kita berpikir mendunia, tetapi perilaku kita, tindakan kita, action kita tetap lokal genius. Salah satunya bagaimana melestarikan, mengajarkan tradisi adat di Bali. Itu yang menjadi ciri geokultur kosmologi masyarakat Bali. Tidak hanya menguasai iftek dunia maya, tetapi kita akan barbaran terhadap tradisi adat. Itu yang mengerikan sebenarnya. Karena bagaimana pemerintah kita lewat program pembangunan, visi pembangunan pemerintah kita di daerah Bali itu salah satunya sudah berpihak bagaimana melestarikan budaya Nusantara, terkhusus lagi adalah budaya Bali dan tradisi adat Bali. Nah, itu. Yang kedua, terkadang masyarakat Bali yang menjadi masalah itu adalah kesepekan. Itu sebuah solusi adalah krematorium dipilih karena masyarakat tidak diterima di desa adatnya. Karena apa? Mungkin bikin masalah. Ya, bukan karena hanya tidak tinggal di desa adat, tidak ada desa adat mempermasalahkan keramenya yang tidak tinggal di desa adatnya, tidak ikut terlibat langsung di masyarakat suku duku, dia akan tidak boleh kembali, tidak ada. Kecuali masyarakat itu tinggal di luar membangkang. Nah, karena di dalam tradisi adat itu ada istilah membeli ayahan atau yang disebut dengan ngelage. Nah, itu salah satunya adalah bentuk bagaimana toleransi desa adat terhadap keramenya. Dia akan kembali diterima sebagai masyarakat suku duku ketika ada ritual-ritual atau upacara fitrayatnya. Itu. Ya, contoh saya ambilkan. Di desa adat saya kebetulan baru-baru ini tanggal 15 melaksanakan upacara fitriyatnya. Di masyarakat saya tidak dibolehkan untuk ngaben keluar. Itu salah satu bagaimana kita membingkai masyarakat kita supaya betul-betul seguluk gotong royongnya tetap bertahan. Nilai-nilai gotong royongnya, suku dukunya bertahan, sehingga kami membentuk satu yang disebut dengan dana abadi. Dana abadi itu dibayar sekali, bunga-bunganya itu bunga berbunga digunakanlah upacara fitriyatnya, sehingga siklus 5 tahunan masyarakat kami gratis, tidak ada yang membayar namanya ngaben. Berapapun sawe yang ada itu semuanya sama.
tidak ada istilah ngarpang siapa, tapi yang mempunyai gawe pekerjaan atau ngarpang itu adalah masyarakat desa adat kami yang itu di desa adat Alas Ngandang. Sehingga masyarakat bisa terbantu. Yang kaya mau menurunkan ego, yang kurang mampu dia tidak merasa minder. Sehingga terjadi satu saling membantu subsidi silang. Itu sebenarnya nilai-nilai filosofi masyarakat Bali dari dulu, kegotong royongan. Sehingga ada lahirnya seke-seke subak, ya, ada seke mecaru, ada seke gong, itu dari situ munculnya. Sekarang kalau diubah dari fleksibel, karena kita tidak ingin merepotkan orang lain, itu yang keliru sebenarnya. Nah, jadi sekarang intinya atau kesimpulannya saya ingin mengatakan bahwa ketika ada krematorium itu minimal terkoneksi dengan adat, ya. Umat sedharma di Bali yang saya hormati, ketika kita misalkan ada satu krame atau masyarakat yang ingin krematorium, minimal membawa surat keterangan dari desa adat. Dari desa adat membawa surat keterangan diterima. Kalau tidak ada membawa surat keterangan, ya jangan diterima. Sehingga betul-betul krematorium itu adalah sebuah solusi yang membantu masyarakat. Misalkan ada pemangku yang meninggal, harus diaben. Harus dibuatkan ritual pengabenan atau piteriaknya. Tetapi di desa adat ada kekeran desa, tidak boleh istilah ngaben. Itulah salah satu solusi yang harus kita bangun. Baru ke krematorium itu pun ada atas seizin perjuru adat, dalam hal ini adalah benesa adat atau kliang desa. Baru terkonek bahwa krematorium itu adalah sebuah solusi. Kalau tanpa ada halangan, tanpa ada apa-apa, langsung plek, ya kita mengadakan itu. Kalau semua seperti itu bagaimana? Adat Bali akan rapuh. Kalau adat Bali rapuh, Bali adalah dihambang satu kepunahan. Mau itu kita? Yakin tidak? Ya. Ya, umat sedharma yang saya cintai, saya hormati, dan selalu ada di hati saya sebenarnya, dimanapun berada. Karena kita berbicara umat, berarti kita berbicara bagaimana kita mempersatukan. Modernisasi beragama itu penting, kemajuan kita penting. Saya tekankan di sini untuk menghindari pro kontra dari krematorium, dan jangan krematorium itu hadir di tengah-tengah masyarakat Bali adalah satu ketakutan masyarakat karena menggerus nilai tradisi adat budaya Bali. Ya, itu harus dihilangkan. Bagaimana hadirnya krematorium di masyarakat Bali itu menjadi satu solusi. Itu yang terpenting. Jadi kalau kita berbicara masyarakat Bali, kita harus kembali pada jati diri, pada jati diri kita. Ingat bahwa Hindu di Bali hadir, itu istilahnya bagaimana menghindukan Bali itu adalah suatu hal yang keliru, tetapi membalikan Hindu. Membalikan Hindu berarti Hindu itu masuk di Bali supaya ikut tradisi budaya adat di Bali, sehingga menjadilah terkoneks, ya. Itu membalikan Hindu. Kalau menghindukan Bali, bagaimana supaya di Bali itu menjadi semuanya Hindu? Tidak mungkin, karena negara kita adalah negara kesatuan. Bagaimana membalikan Hindu? Membalikan Hindu artinya Hindu itu masuk ke Bali ikut tradisi adat budaya, bukan tradisi yang dari India kita ambil. Itu yang menjadi pro kontra. Karena kita memiliki satu keyakinan. Keyakinan itu karena apa? Karena ada di Bali kan lebih kita menghargai lontar dan weda. Ya, perpaduan lontar dan weda itulah melahirkan satu Hindu Dresta Bali. Salah satunya yaitu ada krematorium Ngaben. Apakah salah krematorium? Saya tidak berbicara salah benar, baik dan tidak baik, tetapi bagaimana krematorium itu betul-betul hadir di masyarakat Indo Bali menjadi satu pendamai, menjadi solusi, bukan memarginalkan adat. Itu yang saya takutkan. Itu pemirsa,
dan umat sedharma. Jadi kalau kita memang pikiran kita tidak tergoyahkan, ya itu adalah sebagai puncak kesaktian kita sebenarnya. Ya, sama dengan orang di dalam niti sastra dikatakan bahwa tan marlupeng pitur puja, tidak melupakan ajaran leluhur itu yang terhormat bagi kita. Ya, di mana-mana ya ajaran leluhur kita harus kita hormati dan kita sembah bakti. Ya, kalau kesaktian yang paling puncak atau ikang dharma dening hidup pageh nerus, artinya itulah kesaktian yang paling puncak. Tidak ada yang namanya kesaktian yang disebut dengan apa yang orang Bali dipercaya dengan apa namanya magic itu, tidak. Itu sebenarnya ada di pikiran kita. Pikiran yang tidak tergoyahkan, ikang dharma dening hidup pageh nerus, di situ akan melahirkan satu kesaktian. Ada satu kesaktian di situ akan tumbuh dalam diri kita. Nah, terus kalau sudah seperti itu, saya yakin semua yang ada di Bali yang sebut dengan seluruh musuh akan menjadi sahabat. Salewering santrute pada bakti ring awakte. Itulah semua musuh akan menjadi baik dengan kita, akan menjadi satu kekuatan. Ya, bagaimana mengingatkan yang lupa, ya, mengingatkan yang lupa, dan bagaimana kita bisa menyadarkan yang keliru, mengingatkan yang lupa. Disitulah yang disebut dengan amutar tutur pinahayu, memutar cakra kesadaran. Ya, cakra kesadaran itu yang disebut dengan ingat. Ingat itu iling tidak tidur, tutur gitu. Nah, itu yang terpenting, pemirsa, umat sedharma, mari kita satukan diri kita, jangan tergoyahkan oleh satu modernisasi. Kita tidak melarang modernisasi. Kita harus bisa keliling dunia, oke. Tetapi tetap ingat, berpikir kesejagatan, perilaku kita lokal jenius, kearifan lokal, tata titingnya krama, kehidupan krama Bali, terutama Hindu Dresta Bali harus kita pertahankan, sehingga desa adat betul-betul merupakan bagian piranti dari bagaimana membentengi gerusan budaya luar terhadap desa adat kita. Desa adat kita yang ada 1493 yang menjadi satu kesatuan kekuatan Gamo Bali. Itu yang terpenting. Itu dari saya, terima kasih. Mohon maaf lahir batin, dan saya Sineb, saya akhiri dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om. Matur suksema.